Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta akan mempresentasikan tentang simple random sampling. Kami berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Putri Aisyah Mutmainah, 2. Ulil Amri, dan yang ketiga Wanda Kurniawan. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ulil Amri. Kepada Ulil Amri, saya persilakan. Baik, yang pertama definisi. Definisi yang pertama itu dari Carl Linger, tahun 2006. Simple random sampling adalah metode penarikan diri sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Yang kedua, Margono, tahun 2004, menyatakan bahwa simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik ini dapat digunakan jika jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Yang ketiga, Sugiono, tahun 2001. Teknik sampling ini disebut simple, sederhana, karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang keempat, Masyuri dan Jainuddin, tahun 2008, mengungkapkan bahwa simple random sampling atau penarikan sampel acak sederhana adalah sebuah metode untuk memilih anggota sampel yang dinotasikan dengan N dari anggota populasi yang dinyatakan dengan N besar, sehingga anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Tidak ada diskriminasi terhadap anggota populasi. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka kami menyimpulkan bahwa pengertian teknik sampling acak sederhana adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Alasan menggunakan simple random sampling. Yang pertama, terbatasnya pengetahuan unsur populasi. Tidak terdapat pengetahuan sebelumnya yang dapat digunakan untuk menilai derajat keseragaman populasi. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang ada, belum ada suatu prosedur penarikan sampel tandingan yang lebih efisien daripada simple random sampling. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Aisyah. Kelebihan menggunakan simple random sampling yaitu tidak membutuhkan informasi tambahan pada kerangka sampel seperti wilayah geografis dan lain-lain. Selain daftar lengkap elemen populasi survei dengan informasi yang akan diteliti. Yang kedua, rumus yang digunakan relatif mudah. Yang ketiga, mudah diterapkan untuk populasi kecil. Kekurangannya yaitu akan menjadi mahal dan tidak mungkin dikerjakan untuk populasi besar, karena semua elemen harus diidentifikasi sebelum diambil sampel. Biaya akan mahal jika sampel yang diambil tersebar secara geografis. Persyaratan sulit terpenuhi. Syarat penggunaan dari teknik sampling acak sederhana. Teknik ini digunakan jika elemen populasi bersifat homogen, sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel dapat mewakili populasi. Dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Tersedianya suatu daftar kerangka sampel yang cermat dan lengkap mencakup seluruh elemen populasi. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah simple random sampling. Prosedur penarikan sampel dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penarikan simple random sampling dengan pemulihan atau with replacement. Misalkan untuk populasi ukuran N besar dan sampel N kecil, maka banyaknya keseluruhan kemungkinan sampel yang akan terpilih yaitu NNC set sampel yang masing-masing terdiri dari N elemen. Yang kedua, penarikan simple random sampling tanpa pemulihan atau without replacement.
Untuk populasi ukuran N besar dan sampel N kecil, maka banyaknya keseluruhan kemungkinan sampel yang akan terpilih yaitu NN set sampel yang masing-masing terdiri dari N elemen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wanda. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya yaitu adalah teknik pengambilan sampel. Ada 4 teknik dari sampel ini. Yang pertama bisa menggunakan lotre, yang kedua kalkulator, selanjutnya komputer, dan yang keempat adalah tabel angka random. Baik, kita memasuki ke contoh yang pertama. Contoh pertama adalah jumlah siswa di sebuah kelas SMA tertentu di Jakarta yang akan diberikan bantuan. Simple random sampling ini bisa digunakan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematis. Teknik ini dapat dipergunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Misalnya, populasi terdiri dari 100 orang siswa IPA. Untuk memperoleh sampel sebanyak 30 orang dari populasi tersebut, digunakan teknik ini, baik dengan secara undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Seseorang melakukan penelitian untuk tujuan tertentu. Peneliti memiliki daftar 100 orang populasi di suatu daerah dan ingin memilih beberapa orang untuk menjadi sampel. Misalnya 50 orang. Dengan cara pengacakan dengan metode model arisan, pertama-tama dengan menandai semua daftar populasi 1 sampai 100. Setelah itu mengacak dengan aplikasi atau manual mengeluarkan satu persatu. 50 orang yang keluar maka akan menjadi sampel penelitian tersebut. Baik, semuanya kita masuk kepada kesimpulan. Jadi teknik simple random sampling ini memiliki tingkat keacakan yang sangat tinggi, sehingga sangat efisien digunakan untuk mengukur karakter populasi yang memiliki elemen dengan homogenitas tinggi. Sedangkan untuk populasi yang memiliki elemen heterogen, penggunaan teknik ini kurang tepat karena dapat menimbulkan bias. Berikutnya adalah referensi yang kami ambil, bisa dilihat kurang lebih ada 5 referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Baik, demikianlah presentasi yang telah kami sajikan. Kami sangat percaya materi kami ini sangat berguna untuk semua yang menyaksikan video ini. Kami akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.